Meskipun besar tantangan, meskipun berat ujian, padamu kami serahkan segenap kemampuan. Pemuda sekalian, berserah pada Yesus. Pemuda sekalian, kalahkan semua dosa. Gunakan tiap talenta untuk selamatkan jiwa. Pemuda sekalian, berserah pada Yesus. Tiap talenta yang ada, meskipun hanya satu, bahkan waktu kami semua, kami serahkan bagimu. Harta dan tenaga kami, padamu kami serahkan. Dan dengan bersuka hati, kami kerja ya Tuhan. Pemuda sekalian, berserah pada Yesus. Pemuda sekalian, kalahkan semua dosa. Gunakan tiap talenta untuk selamatkan jiwa. Pemuda sekalian, berserah pada Yesus. Pemuda sekalian, berserah pada Yesus. Pemuda sekalian, kalahkan semua dosa. Gunakan tiap talenta untuk selamatkan jiwa. Pemuda sekalian, berserah pada Yesus. Pemuda sekalian, berserah pada Yesus. Amin, puji Tuhan. Teman-teman yang diberkati Tuhan, dimanapun kita berada, selamat berjumpa kembali bersama keluarga besar Youth Reach Ministry dalam acara Youth Bible Study yang akan dipimpin langsung oleh hambanya Kak Martin Siregar. Puji Tuhan, malam hari ini kita punya tema yang luar biasa. Bagaimana kita belajar bersama tentang 5 poin dari John Calvin. Nah, puji Tuhan, teman-teman yang diberkati Tuhan, sebelum kita masuk dalam pembelajaran Bible Study kita, saya mengajak kita semua satukan hati dan pikiran kita menghadap Tuhan dalam doa buka. Puji Tuhan, apakah Ci kondisi untuk memimpin kita dalam doa buka, Ci? Baik, jika Ci tidak kondusif, mari teman-teman kita satukan hati dan pikiran kita menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas penjagaan dan pelawatan-Mu di dalam kehidupan kami dari pagi hingga pada sore atau malam hari ini. Tuhan, sebelum kami ada di dalam pembelajaran Bible Study kami ini Tuhan, biarlah Engkau izinkan Roh Suci-Mu mengalir di dalam hati dan pikiran kami pribadi, lepas pribadi Tuhan. Bahkan Tuhan, kuduskan akan jaringan kami, kuduskan akan laptop, bahkan handphone yang kami gunakan Tuhan. Biarlah kiranya acara pembelajaran Bible Study ini Tuhan, boleh berjalan sesuai dan seturut akan kehendak-Mu. Doa kami menyertai hamba-Mu Kak Martin Tuhan, di dalam sebentar nanti memaparkan akan materi, biarlah hikmat Allah menjadi bagian daripada hamba-Mu, sehingga apa yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi setiap kami yang hadir. Bahkan Tuhan, firman-Mu akan dapat menguatkan kami
dan tetap terus menjadi suluh pada kaki-kaki kami Tuhan dan terang pada jalan kehidupan kami. Bapa di dalam nama Yesus berkati teman-teman kami yang belum sempat ada bersama-sama dengan kami. Biarlah kiranya Engkau gelisahkan hati dan pikiran mereka Tuhan, agar mereka mengingat akan jam yang saat ini kami boleh ada bersama di dalam pembelajaran Bible Study. Tuhan, kami yang hadir ini juga Bapak, biarlah Engkau berkati kami semua, sehingga pembelajaran ini Bapa boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu. Inilah kami Tuhan, dengan doa dan harapan kami percayakan acara ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya, boleh jadi di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Baik, teman-teman yang diberkati Tuhan, kita langsung saja kepada pembelajarannya dan kepada hambanya, Kak Martin, disilakan untuk memimpin kita di dalam pembelajaran. Oh, udah langsung mulai ya. Oke, oke. Silakan Kak. Oke, saya bersyukur kepada Tuhan bisa hadir bersama-sama dengan saudara-saudari di malam hari ini. Dan salam untuk kita semuanya di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat manusia. Dan sebelum saya masuk ke dalam topik pembahasan kita di malam hari ini, sedikit informasi bahwa ini suatu pemberitahuan yang sangat mendadak dari kakak ataupun panitia kita di malam hari ini. Kurang lebih 2 atau 3 jam sebelum mulai acara, kalau nggak salah saya. Dan saya berpikir apalah kira-kira pembelajaran yang harus saya sampaikan, yang harus saya ajarkan. Berdoa kepada Tuhan segala hal. Dan tidak ada yang hamba tahu tentang Yohanes Calvin itu. Nah, tentang Yohanes Calvin inilah yang kita akan pelajari tentang 5 poin ini. Mungkin ini beberapa dari kita tidaklah suatu hal yang baru ataupun tidak suatu hal yang mungkin terkesan remeh ataupun terkesan mengidolakan, bisa dibilang mengidolakan ataupun meng, kayak bermaksud untuk meninggikan nama seseorang ataupun nama John Calvin, tidak ada seperti itu, ya, ataupun Johannes Calvin. Jadi kenapa kita mengambil ini? Karena menurut saya bahwa pemahaman ataupun pelajaran tentang John Calvin ini sangat penting bagi kita bagi kita semuanya untuk kita pelajari bersama-sama tentang pemahaman dari John Calvin ini, ya. Nah, siapakah John Calvin itu? Mungkin teman-teman bertanya, siapakah dia, kan? Kenapa kita harus mempelajari dia, ya kan? Jadi, sebelum kita masuk, kita baca firman Tuhan dulu yang diambil dari Ibrani pasal 13 ayatnya yang ke-7, ya. Teman-teman bisa buka Alkitabnya di Ibrani pasal yang 13 ayatnya ke-7. Nah, firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa
Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohkanlah iman mereka. Jadi kita belajar Yohanes Calvin ini ataupun Calvin Yohanes ini karena dia itu adalah seorang pemimpin ataupun yang selama hidupnya mempertahankan keimanan Kristen ataupun mengajari keimanan Kristen kepada banyak orang. Jadi kita mengingat kembali karyanya dalam menjelaskan ayat-ayat firman Tuhan untuk membantu kita lebih mengerti, membantu kita lebih memahami, membantu kita lebih percaya akan firman Tuhan itu dengan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh Yohanes Calvin ini ataupun John Calvin ini. Jadi John Calvin itu, ya kan, saya petikan selerengnya. Jadi John Calvin itu, teman-teman yang terkasih, dia itu adalah seorang reformator yang berasal daripada Perancis. Apa itu reformator? Reformator itu adalah suatu ataupun seseorang yang 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 hidupnya di masa reformasi, ya kan? Salah satu reformator di masa reformasi. Jadi ada 7 reformator di masa reformasi, ya kan? Ada John Wycliffe, John Huss, terus siapa lagi? Martin Luther, John Calvin, Zwingli, William Tyndale, kan? Dan John Knox. Jadi ada 7 bapak-bapak reformator di masa reformasi. Dan John Calvin inilah merupakan bapak-bapak reformator yang keempat di masa reformasi. Oke? Jadi dia adalah seorang reformator yang berasal dari negara Perancis, ya kan? Dia ini menulis teologi secara sistematika, ya kan? Dia menulis teologi secara sistematika supaya apa? Untuk mendidik gereja tentang dasar-dasar ataupun pondasi-pondasi iman Kristen. Dia adalah bapak reformator dari Prancis yang menulis teologi secara sistematika, secara terurut, secara terpadu, ya kan? Secara padat untuk mendidik gereja-gereja tentang dasar-dasar iman Kristen. Artinya mendidik orang-orang percaya yang merupakan orang-orang yang di dalam tubuh Kristus, yaitu gereja itu, untuk memahami dasar-dasar iman Kristen ataupun pendahuluan iman Kristen ataupun pondasi dari iman Kristen. Karena kalau tidak ada dasar-dasar, tidak ada pondasi, tidak ada pendahuluan tentang iman Kristen, apakah kita bisa tahu iman Kristen itu bagaimana? Apakah kita bisa pahami iman Kristen itu bagaimana? Ya kan? Coba contohnya, kalau bangunan itu tidak ada pondasinya, ataupun ada pondasi tapi tidak kokoh, apakah bisa bangunan itu berdiri? Apakah bisa bangunan itu berdiri lama? Pasti bangunan itu akan tidak bisa berdiri teguh, kokoh, kalau tidak ada pondasinya. Begitulah pengajaran dari Yohanes Calvin ini. Dia mengajarkan teologi secara sistematika untuk membantu
gereja dalam mengajarkan, dalam mendidik, dalam memahami dasar-dasar iman Kristen untuk memperkuat dasar-dasar iman Kristen setiap orang percaya, kamu dan saya dan kita semuanya, ya kan? Jadi sedikit tentang story-nya, ya kan? Dia ini menulis sebuah buku karya teologi besar Calvin namanya. Ini sekitar 1536 diterbitkan buku itu. 1536 buku itu diterbitkan, yaitu teologi besar Calvin. Dan perlu teman-teman tahu sedikit background-nya ataupun di balik layarnya tentang John Calvin ini, di mana dia itu, ya kan, di saat umurnya 27 tahun, dia dipakai Tuhan dalam menginjili ataupun sebagai pendeta di gereja, di salah satu gereja di Jenewa di tahun 1559, ya kan? Jadi dia dipakai Tuhan dengan sangat luar biasanya sebagai hamba Tuhan ataupun seorang gembala di umurnya 27 tahun. Sangat muda kan? Eh, Teman-teman udah berapa umurnya? Apalagi yang laki-laki. Apakah umur segitu kita bisa jadi pendeta? Udah jadi hamba Tuhan, gembala? Mungkin ada saat ini. Tapi apakah bisa setia seperti dia? Apakah bisa mengajari seperti dia? Secara sistematika, teologi itu, doktrin itu yang harus diajarkan, yang harus diturun, diajarkan dan juga diberikan kepada generasi berikutnya, ya. Jadi harus setia, harus faithful dia dalam mengajari pemahaman teologi dan juga doktrin itu. Akan tetapi sungguh disayangkan kan, banyak sekali bahkan pendeta muda, dijulukannya pendeta, ya kan, kata tanda kutip, melupakan teologi, melupakan doktrin. Kata mereka, oh teologi itu kuno, oh doktrin itu kuno. Teologi itu tidak penting, tidak terlalu penting lah bagi kita saat ini. Yang paling penting itu aplikasinya, ya kan? Bagaimana aplikasikan hidup itu gitu. Oh, doktrin itu tidak penting karena doktrin itu ya cuma ajaran-ajaran dari para profesor-profesor dulu. Jadi tidak tidak berguna bagi kita, tidak penting bagi kita. Apakah itu benar kalau begitu? Jadi teologi itu tidak pentingkah kira-kira? Doktrin itu tidak pentingkah kira-kira? Emang mereka tahu apa artinya teologi itu? Apa mereka tahu doktrin itu apa artinya? Teologi itu artinya ilmu tentang Tuhan. Diajarkan dari bahasa Yunani, teologi itu dibagi menjadi dua, gabungan dari dua bahasa Ibrani, Yunani, theos dan logos. Artinya ilmu tentang Tuhan. Apakah ilmu tentang Tuhan itu tidak penting diajarkan? Apakah perlu kita mengajarkan tentang sukacita selalu? Oh, ikut Tuhan itu kamu akan bersukacita terus. Oh, ikut Tuhan itu kamu hidup sukses, ya kan? Kaya raya, karena Tuhan beserta kita, ya kan? Oh, hidup Tuhan itu, ikut Tuhan itu ya kamu penuh dengan sukacita, berkat, kesehatan, ya kan? Kaya, kaya raya kan begitu. Oh, itulah ikut Tuhan itu. Luar biasa ikut Tuhan itu.
Tidak ada sakit penyakit katanya. Tidak ada penderitaan. Tapi apa Yesus katakan? Ya kan? Ikut aku dengan cara apa? Memikul salib kan? Pikulah salib dan ikut aku. Artinya apa? Harus meninggalkan semua kenikmatan dunia, meninggalkan semua hal-hal duniawi untuk mengikuti Yesus. Berarti harus siap menderita. Karena Yesus mengatakan di Yohanes 17 bahwa kalau kamu mau ikut aku, kamu harus siap menderita. Mereka bukan menolak kamu, tapi menolak aku. Jadi kalau kamu mengikutku, kamu harus siap ditolak oleh mereka. Mereka itu adalah orang-orang dunia. Ya kan? Harus siap ditolak oleh orang-orang dunia. Dalam memberitakan Injil itu, dalam memberitakan kebenaran itu, ya harus siap kita menolak itu. Itulah syarat yang diberikan Tuhan kepada kita, yang diajarkan Yesus kepada kita. Harus siap untuk memikul salib demi kebenaran itu. Tapi sungguh sayangkan berapa banyak yang mengajarkan tentang katanya Injil, tapi kesannya kekayaan, kemakmuran, kesehatan, kesembuhan, dan lain sebagainya. Apa mereka tidak tahu apa itu Injil? Injil itu adalah pemberitaan kabar baik tentang siapa? Tentang Yesus Kristus. Kenapa harus Yesus? Karena dialah juru selamat yang sudah dikirimkan untuk dunia ini. Apa yang dia lakukan bagi kita? Dia mati bagimu, mencurahkan darah yang kudus untuk menghapus dosamu, dan bangkit dari yang ketiga untuk memerdekakan kamu. Merdekakan kamu dan saya. Itulah Injil itu sebenarnya. Injil keselamatan yang hanya dalam Yesus. Jadi teologi itu sangat penting. Doktrin itu juga sangat penting. Karena doktrin itu diambil dari firman Allah itu. Dan doktrin itu lebih tersusun dia supaya kita lebih memahami firman Allah itu secara kesepenuhan. Secara sepenuhnya. Contohnya doktrin manusia. Ya ada itu susunan semuanya. Susunan untuk doktrin manusia itu supaya kita paham. Oh, aku mau mencari tentang doktrin manusia. Ya, ada pembahasan tentang doktrin manusia. Jadi kita pelajari situ, gitu. Pelajari semuanya dengan dengan doktrin kemanusiaan itu contohnya, tapi semuanya itu harus berdasarkan Alkitab kan begitu. Karena doktrin itu sumbernya memang Alkitab, harus Alkitab gitu. Tidak lain tidak bukan. Nah, jadi doktrin teologi itu sama saja sangat penting bagi kita untuk kita pahami, untuk kita ketahui, untuk kita ajari kepada orang-orang lain. Makanya Calvin di sini juga mengajarkan kepada orang-orang percaya dasar-dasar teologi orang Kristen. Jadi ada 5 ajaran ataupun poin dari John Calvin ini atau sering dikatakan Calvinis, ya kan? Dan 5 poin ini dapat kita ingat dengan huruf-huruf dari kata tulip, ya kan? TULIP. T itu merupakan total depravity. Apa artinya? Kerusakan total ataupun kehancuran total.
U-nya untuk apa? Unconditional election. Unconditional election. Apa artinya? Pemilihan tanpa syarat. L-nya berdiri untuk limited atonement. Limited atonement. Kan? Artinya apa? Penebusan terbatas. Yang keempat itu adalah I. Irresistible grace. Artinya adalah anugerah yang tidak dapat ditolak. Yang kelima itu adalah perseverance of the saints. Artinya ketekunan dari orang-orang kudus. Jadi biar saya tulis di kolom chat ya supaya teman-teman bisa ikutin, bisa pahamin. Nanti kalau ada mau ditanyakan silakan, saya akan bantu jawab nantinya. Jadi ada 5 poin Kelvin ini. Oke. Nah, mari kita jelaskan satu persatu tadi. Kelima poin itu dengan cara singkat dan jelas sesuai dengan Alkitabiahnya. Oke? Siap? Oke, kita mulai. Dari yang pertama itu ya. Apa itu yang pertama? Yang tadi yang kita sudah bahas adalah pertama itu total depravity. Apa sih artinya itu total depravity atau kerusakan total ataupun kehancuran total? Jadi artinya situ adalah bahwa manusia itu karena kejatuhan dari Adam, semua manusia terkena dampaknya. Artinya apa? Artinya karena kejatuhan Adam, karena dosa Adam, seluruh umat manusia telah mati dalam pelanggaran dan dosa. Dengan kata lain bahwa manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Oke, karena dosa itulah manusia itu, karena kejatuhan Adam, semua manusia itu ataupun seluruh umat manusia itu telah mati dan telah mati dalam pelanggaran dan dosa. Dan oleh sebab itulah manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya. Tidak ada kekuatan dalam menyelamatkannya. Tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Karena mereka sudah rusak total. Kamu dan saya tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Karena dosa itu, karena pelanggaran itu yang turun-temurun dari kejatuhan Adam itu. Ya, ayatnya. Kita akan banyak buka ayat sini, jadi tolong dicatat. Kalau mau dicatat ya. Nah, ayatnya di Kejadian pasal yang ke-6, ya, Kejadian pasal ke-6, ayatnya yang ke-5. Oke, Kejadian pasal 6 ayat ke-5, firman Tuhan mengatakan apa? Nah, ginilah kata firman Tuhan, bahwa ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan
kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi di sini sangat jelas, ya kan? Menunjukkan kepada kita kerusakan total manusia karena dosa itu. Yang lain adalah di Yeremia 17 ayatnya yang ke-9. Yeremia 17 ayatnya yang ke-9 kan dikatakan di situ, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Ya kan? Yeremia 17 ayat 9 ini menunjukkan kepada kita apa? Kelicikan hati kita. Kenapa hati kita itu licik? Karena dosa itu. Dosa itulah yang membuat kita mempunyai hati yang licik, yang sombong, yang aku, yang maaf cakapnya eh, bejat ataupun kasar, tidak penurut, dan lain sebagainya. Karena dosa itu. Dan di Roma 3 ayat yang ke-10. Ya kan? Roma pasal 3 ayat yang ke-10. Nah, Roma 3 ayat yang 10. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar. Seorang pun tidak. Jadi tidak ada yang benar artinya semua orang berdosa. Tidak ada yang suci. Seorang pun tidak. Satu orang pun tidak ada yang benar. Baik dia kepala gereja pun, baik dia kepala pemerintahan, semuanya, semuanya di sini. Tanpa terkecuali. Semuanya berdosa, baik laki-laki, perempuan, baik ayah atau ibu, baik kepala gereja, baik kepala pemerintahan, semuanya berdosa. Seorang pun tidak ada yang berdosa, semuanya berdosa. Jadi firman Tuhan sini sangat jelas dikatakan kan, tidak ada yang benar, artinya tidak ada, tidak ada. Seorang pun yang tidak, artinya satu orang pun tidak luput dari dosa ini. Tidak akan luput dari dosa ini. Karena semuanya berdosa. Jadi semuanya berdosa. Di ayat 18-nya lagi kan, katakan bahwa rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Jadi karena dosa itu, kita tidak mempunyai rasa takut pada Allah. Artinya kita lebih suka melakukan hal-hal yang tidak berkenan daripada Allah. Ada dosa itu. Kita lebih membenci melakukan kehendak Allah daripada melakukan kehendak kita. Artinya kehendak kita harus diutamakan daripada kehendak manusia, kehendak Allah itu. Itulah karena dosa itu. Itulah dampak dosa itu. Membuat kita hancur total karena dosa. Mati total karena dosa. Oleh sebab itulah kita tidak bisa memilih Allah. Ya kan? Tidak bisa kita memilih Allah. Nah, artinya dikatakan sini kan ayat 11. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Roma 3 ayat 11 ini. Artinya tidak ada yang mau memilih Allah.
Tidak ada yang suka kepada Allah. Tidak ada seorang pun yang mencintai Allah karena dosa itu. Ini total depravity itu. Kerusakan total, kehancuran total manusia karena dosa itu. Karena pelanggaran dan dosa itu. Manusia hancur total, rusak total. Dan tidak ada seorang pun yang dapat memilih Allah itu. Oleh sebab itulah, karena kita tidak bisa memilih Allah, Allah lah yang memilih kita. Makanya di Yohanes 15 dikatakan kan, Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahnya itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Jadi Allah memilih kamu, memilih saya. Bukan kita yang memilih Allah itu. Makanya masuklah pemahaman kedua, ataupun poin kedua itu, unconditional election. Pemilihan, apa tadi? Pemilihan tanpa syarat. Nah, makanya masuk poin kita kedua. Ya kan? Karena kita tidak bisa memilih Allah, makanya Allah memilih kita. Oleh sebab itulah poin kedua itu penting. Masuklah dia pemilihan tanpa batas. Pemilihan tanpa syarat, maaf ya. Pemilihan tanpa syarat. Jadi, karena manusia itu telah mati dalam dosa, maka ia tidak dapat memulai respon kepada Allah. Oleh karena itu, di dalam kekalan, Allah telah memilih orang-orang tertentu untuk diselamatkan. Jadi adanya doktrin pemilihan di sini. Jadi Allah memilih orang-orang tertentu untuk diselamatkan. Adanya predestinasi di sini. Pemilihan dari dahulu kala. Jadi pemilihan ataupun election dan predestinasi tidak bersyarat. Jadi tidak ada syaratnya. Karena keduanya itu tidak didasarkan pada respon manusia. Kan? Karena manusia tadi jatuh dalam dosa, kan begitu. Ya kan? Jadi Allah lah yang memilih itu. Allah sudah menentukan orang-orang pilihannya dari dulu kala untuk dia selamatkan. Ayatnya di Efesus, mudah-mudahan ini bisa membantu teman-temannya. Efesus 1 ayatnya yang keempat sampai dengan keenam. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum apa? Sebelum dunia dijadikan. Jadi Allah sudah menentukan orang-orang tertentu untuk dia selamatkan bahkan sebelum dunia ada. Bahkan sebelum dunia dijadikan, bahkan sebelum dunia ada, bahkan sebelum dunia diciptakan, bahkan sebelum segala sesuatu diciptakan. Allah sudah menentukan orang-orang pilihannya yang akan diselamatkan. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya.
Jadi kita kudus itu karena Dia. Dialah yang menguduskan kita, bukan kita menguduskan diri kita sendiri. Jadi karena Dia yang menguduskan kita, supaya kita tidak bercacat di hadapannya. Jadi semua pekerjaan keselamatan itu hanya daripada Tuhan. Dan dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Jadi dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus. Jadi orang-orang yang diselamatkan itu, orang-orang yang akan dipilih, orang-orang yang sudah dipilih itu akan ditebus oleh Yesus. Akan ditebus oleh Yesus. Penebusan Yesus itu bukan untuk semua orang. Pengorbanan darah Yesus itu bukan untuk semua orang, tapi untuk banyak orang. Ya kan? Mungkin nanti banyak pertanyaan, tapi ya, biar nanti kita menjawab itu ya. Jadi eh, penebusan Yesus itu untuk eh, banyak orang, bukan semua orang. Yang karya penebusan Yesus itu dengan darahnya itu, Yesus menebuskan dengan darah yang kudus itu bukan untuk semua orang, tapi banyak orang. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita dalam Dia yang dikasihinya. Jadi Dia menyelamatkan orang-orang pilihannya dalam Yesus supaya nama Dia terpuji dan dimuliakan. Jadi dari Tuhan, untuk Tuhan, dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Itulah keselamatan itu. Dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Jadi yang poin ketiga adalah penebusan terbatas. Karena Allah menetapkan bahwa orang-orang tertentu harus diselamatkan sebagai hasil dari pemilihan Allah yang tanpa syarat. Dia menetapkan bahwa Kristus harus mati untuk orang-orang pilihan saja. Semua orang yang telah dipilih Allah dan bagi mereka lah Kristus telah mati untuk menyelamatkan mereka. Ayatnya di Matius, ya kan? Di Matius 1 ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan mengatakan, Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, Sang Juru Selamat. Karena dialah yang akan menyelamatkan siapa ini? Umatnya dari dosa mereka. Bukan menyatakan menyelamatkan semuanya dari dosa mereka. Ya kan? Firman Tuhan bukan tidak menyatakan bahwa menyelamatkan semuanya dari dosa mereka, tapi menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ada kata umatnya berarti pengikutnya yang percaya kepadanya, ya kan? Yang percaya kepadanya. Oke? Dan satu lagi ayatnya supaya lebih paham juga. Matius Matius 20 ayatnya yang ke-28. Ini udah pernah saya bawakan juga ini. Matius 20 mengatakan sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi siapa? Banyak orang. Bukan bagi semua orang.
bagi banyak orang. Kan kita bukan melemahkan kekuatan ataupun kebesaran karya keselamatan Yesus. Tidak gitu. Tidak kita lemahkan. Karena kita percaya kebesaran dan keselamatan karya Yesus itu sangat luar biasa. Tapi karya penebusannya itu untuk orang-orang yang sudah ditetapkan. Untuk orang-orang yang dia selamatkan. Oke? Untuk banyak orang. Yang selanjutnya adalah anugerah yang tak bisa ditolak. Itulah poin yang keempat. Kasih anugerah yang tidak bisa ditolak oleh manusia. Di mereka yang dipilih Allah, ditariknya kepadanya melalui anugerah yang tak terbatas, yang tak bisa ditolak. Jadi Allah membuat manusia mau datang kepadanya ketika Allah memanggil manusia. Ketika Allah memanggil manusia, maaf ya, Allah membuat manusia mau datang kepadanya. Ketika Allah memanggil, manusia itu merespon. Karena Allah bekerja dari dalam supaya kita bisa merespon. Ya kan? Yohanes ayat 7, Yohanes ayat 7 ya, bentar ya. Ayat 6, maaf ya. Yohanes ayat 6, ayatnya yang ke-37. Firman Tuhan mengatakan apa di sini? Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Ya kan? Berarti Tuhan mengizinkan kita untuk merespon. Dan saat kita merespon, itu karena Tuhan yang menolong dari dalam, supaya kita bisa merespon panggilannya. Jadi pengajaran Yohanes Yohanes Calvin ini, God sovereignty dan human responsibility itu equal. Kehendak Allah dan juga respon manusia itu, mereka itu harus sama, sejajar. Kalau kehendak Allah lebih besar daripada respon manusia itu, maka kita akan jatuh ke hyper Calvinis. Kalau respon manusia itu lebih tinggi daripada kehendak Allah, maka kita akan jatuh ke dalam ajaran Arminian yang lebih menekankan kehendak manusia daripada kehendak Allah. Artinya manusia bisa menentukan mau percaya atau tidak, atau manusia bisa menentukan keselamatan bisa hilang atau tidak. Manusia itu memiliki kekuatan untuk menolak anugerah Allah itu. Siapa kita mengatakan demikian? Kalau firman Tuhan mengatakan demikian, yaitu pencipta kita, siapa kita yang hanyalah orang-orang yang dia ciptakan mengatakan demikian? Apakah kita lebih hebat daripada pencipta kita? Tentu tidak, kan? Kalau Tuhan izinkan, kita bisa dipukulnya langsung mati, kayak macam kita mukul nyamuk, ya kan? Kalau dia pukul kita bisa langsung mati. Jadi kita tidak ada kekuatan akan hal itu. Kan begitu.
Yang kelima adalah ketekunan orang-orang kudus. Artinya apa di sini? Artinya adalah orang-orang kudus itu yang telah Allah pilih, yang telah Allah tarik kembali kepadanya melalui Roh Kudus, ya kan? Yang yang memampukan mereka supaya mereka bisa bertekun di dalam iman, dan orang-orang tersebut tidak ada seorang pun dari mereka yang telah dipilih Allah akan terhilang, akan lepas daripada daripada kasih Allah itu. Mereka akan selalu aman secara kekekalan. Artinya sekali mereka selamat, maka keselamatan itu tidak akan pernah hilang. Ayatnya di Yohanes 10, ayatnya yang ke-27 sampai dengan 29. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Garis bawah ini, mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Firman Tuhan katakan ini loh, bukan kata saya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Artinya tidak akan ada seorang pun yang dapat merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi keselamatan orang-orang kudus itu tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah lepas dari mereka, karena Allah Bapa dan Allah Anak menjamin keselamatan mereka. Bukan hanya Allah Bapa, bukan hanya Allah Anak, tapi juga Allah Roh Kudus. Efesus 1 ayatnya yang ke 13 sampai dengan 14. Dan di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan, yaitu Injil akan Yesus. Karena Yesuslah satunya Injil yang bisa menyelamatkanmu. Nah, setelah kamu percaya akan Injil itu, karena Roh Kudus mempertobatkanmu, dan Roh Kudus itu akan selalu mendiam diri di hadapan, di dalam hatimu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus. Artinya Roh Kudus itu akan mendiamkan mendiamkan diri denganmu, dimateraikan denganmu, yang dijanjikannya itu. Artinya dimateraikan artinya secara legal, ya kan? Secara sah kamu akan dijaga urusannya, akan dijaga keselamatan. Dilabelkan. Jadi Roh Kudus itu kayak dilabelkan, disahkan, ya kan? Macam barang produksi itu kan dalam ada proses-prosesnya toh, ada proses-prosesnya sebelum mereka dijual belikan. Dan saat proses-proses tertentu yang dijalankan oleh barang tersebut, ya kan, kalau sudah sesuai keinginan oleh pembuatnya dan semuanya berjalan dengan lancar, ya kan, barang tersebut pasti akan diberikan logo, pasti akan dimateraikan sebuah simbol, ataupun diberikan jaminan bahwa barang ini sah, gitu. Barang ini sudah diuji kebenarannya, sudah diuji kestabilannya, sudah diuji sistemnya baik, makanya bisa dijual belikan.
Jadi adanya jaminan kan begitu. Sama dengan Roh Kudus ini yang dimateraikan di setiap orang-orang kudus, orang-orang percaya supaya kita dinyatakan, diyakinkan, ya kan? Di apa namanya ya? Sebagai jaminan akan keselamatan itu tidak akan pernah hilang. Jadi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus menjamin keselamatan kita. Jadi jikalau ada yang mengatakan keselamatan bisa hilang, itu omong kosong, karena Allah sendiri dalam firman-Nya menyatakan kepada kita bahwa sekali dia selamat, maka keselamatan tidak akan pernah hilang, karena Allah Tritunggal menjamin keselamatan itu. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan atas kebenaran firman Tuhan dari John Calvin ini. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita dalam mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan ini. Kalau ada pertanyaan nantinya, kita akan bisa lanjutkan ke sesi tanya jawab. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas kebenaran firman Tuhan yang sudah kami pelajari. Ya Bapa, mungkin sangat berat bagi kami dalam mengerti dan memahami firman-Mu. Bermurah hatilah Bapa untuk mengirimkan Roh Kudus-Mu sebagai guru besar kami, sebagai penghibur kami, menolong kami dalam kami mengerti firman Tuhan. Kiranya firman yang sudah ditaburkan, mampukan kami semuanya Bapa untuk memahami dan mengimani dan bahkan bisa menjelaskan kepada orang yang belum mendengar sehingga mereka bisa percaya kepada firman Tuhan ini, karena dengan kebenaranlah kami bisa dibenarkan. Ya Bapa, ampuni segala dosa kesalahan kami dan kiranya Engkau berkati ibadah ini. Kiranya sebagai hormat kemuliaan bagi nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan di dalamnya. Di dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Oke, kusilakan kembali ke moderatornya. Baik, terima kasih Kak Martin, puji Tuhan. Luar biasa pembahasan materi tentang bagaimana kita mengenal 5 poin ya. 5 poin yang saat ini telah diajarkan oleh Kak Martin dari John Calvin. Di mana 5 poin itu terdiri dari yang pertama kerusakan total, kemudian yang kedua yaitu pemilihan tanpa syarat, dan yang ketiga penebusan terbatas, yang keempat anugerah yang tidak dapat ditolak, dan yang kelima adalah ketekunan dari orang-orang kudus. Itulah 5 poin yang sudah dijabarkan langsung oleh hambanya Kak Martin, dan puji Tuhan saatnya untuk kita ada di dalam sesi diskusi. Dan sebelum kita ada dalam sesi diskusi, mungkin ada dari pendeta-pendeta yang boleh bersama-sama dengan kita. Pak Amos boleh menambahkan terkait seputar materi yang ada sebelum kita masuk dalam sesi diskusi. Kepada hambanya disilakan. Apa kondusif Pak jaringannya? Oke, baik. Jika mungkin terkendala jaringannya Halo, Pak Amos, silakan Pak, ya, silakan. salam. Iya, silakan Bapak. Iya, jujur saya nah, nggak terlalu menangkap. Bukan dalam arti nggak menangkap itu karena nggak ini,
nggak punya pondasi. Cuman saya pikir ini pembahasan cukup berat, begitu. Cukup berat dan cukup tinggi. Dalam artian ini nggak salah, begitu. Bukan salah benar. Hanya saja mungkin kalau saya dalam posisi pendengar ini cukup berat, cukup dicerna. Karena pertanyaannya adalah apakah semua yang ada di dalam grup Zoom ini sudah punya pondasi masing-masing. Lalu langsung Pak Martin ya. Pak Martin memberikan kita makanan ini yang langsung istilahnya kalau pedas itu di Padang itu ada namanya pedas neraka. Itu pedasnya minta ampun. Kira-kira. Nah ini sampai ke level itu saya pikir pembahasan ini begitu. Tapi mudah-mudahan mungkin ada yang bisa menggapai pemikiran-pemikiran ini. Kalau nggak salah kan ini kan fokusnya ke doktrinnya Calvin segala macam. Nah sementara ya apakah kita sudah punya pemahaman doktrin masing-masing atau belum, atau justru kita punya pandangan tapi kita sendiri tidak tahu doktrin mana. Itu satu. Jadi saya pikir kalau jujur saya sendiri nggak terlalu ini sampai ke sananya. Begitu artinya Pak pembicara terlalu tinggi kalau untuk saya begitu ya. Tapi mudah-mudahan untuk bapak-bapak yang lain bisa. Dan ini kan anak-anak muda ya seperti itu. Tapi ada poin yang yang menjadi catatan kalau tidak salah tadi mengenai anugerah tidak bisa ditolak ya. Kalau nggak salah itu ada satu poin anugerah nggak bisa lagi ditolak kalau nggak salah. Tadi ada Ibu Heni baca seperti Yang itu. tidak dapat ditolak untuk poin 4. Jadi Pak Pendeta, Ya. puji Tuhan, ada 5 poin. Saya ulangi lagi. Ya. Ada 5 poin yang perlu dipelajari di sini. Yang pertama adalah kerusakan total. Kerusakan total. Ya. Kemudian yang kedua ialah pemilihan tanpa syarat. Dan yang ketiga, penebusan terbatas. Yang keempat yang menjadi pertanyaan Pak Pendeta yaitu anugerah yang tidak dapat ditolak. Sementara yang kelima adalah ketekunan dari pada orang-orang kudus. Orang-orang kudus. Ya. Ya, anugerah. Saya mau fokus ke anugerah yang tidak dapat ditolak. Tentu tadi kan sudah dijelaskan ya. Tapi lagi-lagi saya pikir itu terlalu tinggi. Mungkin Pak pembicara atau narasumber bisa lebih menyederhanakan nanti seperti itu supaya kami bisa lebih mengerti lah. Artinya kan kalau anugerah itu nggak bisa ditolak, pertanyaannya kan adalah kenapa atau mengapa anugerah nggak bisa ditolak. Kalau anugerah nggak bisa ditolak, itu pertanyaan lain yang akan muncul adalah berarti anugerah itu semacam dipaksakan sehingga nggak bisa lagi ditolak. Artinya lagi bahwa orang yang menerima anugerah itu dia kehilangan kebebasannya di dalam menerima anugerah. Anugerah kan berbicara mengenai ya keselamatan atau bahasa sederhananya kan yang didapat dengan cuma-cuma. Lalu pertanyaannya lagi ke sesuatu yang dapat dengan cuma-cuma itu kan siapa yang mau menolak kalau sesuatu yang didapat dengan cuma-cuma atau anugerah itu sudah dikasih gratis kok lagi menolak? Saya pikir kan itu orang-orang yang belum pintar lah atau orang-orang belum pemahaman. Jadi ini yang mungkin disederhanakan maksud dari anugerah ini nggak bisa ditolak karena kalau anugerah nggak bisa ditolak berarti di sisi lain adalah anugerah itu dipaksakan sehingga nggak bisa ditolak. Lalu yang berikut, kalau anugerah itu nggak bisa ditolak,
Ya terus pertanyaannya siapa juga yang mau menerima anugerah yang dapat dengan cuma-cuma? Karena saya pikir nggak ada orang yang bisa bisa menolak anugerah itu, hanya orang-orang yang memang saya nggak tahu kata apa yang cocok saja yang tidak menerima anugerah, karena dengan sendirinya anugerah kan itu tetap ada. Jadi anugerah tidak perlu dipersoalkan, karena ini kan sesuatu yang gratis lah, yang didapatkan cuma-cuma. Tapi ini tentu konsepnya bukan konsep hadiah ya, ini konsepnya keselamatan yang didapat. Tadi kenapa menjadi persoalan di sini dengan anugerah yang didapat dengan cuma-cuma, lalu tidak bisa ditolak, lalu orang akan bermasalah kalau seandainya dia ini menolak anugerah itu. Padahal kan di dalam menerima dan menolak kan di situ ada kebebasan, dan saya pikir itu sejak manusia diciptakan kita sudah punya kebebasan itu. Walaupun akibat kebebasan itulah manusia jatuh dalam dosa ya. Kalau menurut hemat saya begitu. Nah ini mungkin disederhanakan Pak. Saya mengerti maksud Bapak, tapi untuk memahami lebih sederhana dengan kata-kata sehari-hari supaya orang bertanya kepada kami bisa menjelaskan. Tentu firman Tuhan itu mungkin akan diperdebatkan karena kan banyak firman Tuhan memang yang mendukung. Terima kasih, mungkin itu dulu. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Pak Pendeta Amos, di mana pertanyaannya anugerah yang tidak dapat ditolak. Nah, di sini dijelaskan bahwa bagaimana anugerah itu tidak dapat ditolak. Dan kemudian pertanyaan daripada Pak Amos adalah bagaimana anugerah ini didapatnya dengan cuma-cuma. Iya sih, kalau kita pikir-pikir seperti itu, anugerah didapat dengan cuma-cuma, tetapi pada kenyataannya kalau didapat dengan cuma-cuma gratis, pasti tidak ada yang menolak, tapi banyak tuh yang menolak. Kalau yang saya perhatikan di lapangan, di kehidupan kita sehari-hari, banyak kenyataannya begitu, menolak akan anugerah Allah. Tapi itu menurut saya tidak tahu kalau menurut teman-teman yang lain seperti apa. Karena kebanyakan hal-hal yang gratis ini selalu dianggap remeh di lingkungan yang sering saya temui, tapi saya tidak tahu juga untuk lingkungan teman-teman ya. Jadi puji Tuhan, mungkin sebelum pembicaranya menjawab, saya berikan kesempatan juga untuk hambanya orang tua kita lebih dulu ya. Hambanya di sini siapa? Aku dari Kanada. Mungkin bisa membantu menambahkan tentang 5 poin ini, menjabarkan sedikit tentang bagaimana 5 poin ini yang sudah dijelaskan oleh hambanya Kak Martin. Dari poin pertama sampai kepada poin kelima. Apakah ada dari Pak Ahok? Puji Tuhan, ada juga teman kita yang baru bergabung, tapi saya belum kenal juga, Layasi Ketaren ya. Layasi Ketaren boleh buka kameranya karena baru pertama kali saya lihat namanya dan saya yakin bahwa ini adalah orang baru. Puji Tuhan, mungkin kalau tidak ada dari Pak Ahok, kita ke oh ya Kak, salam kenal ya. Sebentar ya Kak, nanti saya kasih Kakak kesempatan. Oh, jika dari Kanada belum ada suara akibat dari jaringan, kita ke Parangga. Parangga ini teman-teman untuk diketahui oleh teman-teman yang baru pertama kali bergabung, Parangga adalah orang tua kita yang tidak pernah absen loh, tidak pernah absen di dalam pembelajaran Bible Study. Dan beliau ini adalah orang tua yang sangat luar biasa, memberikan saran dan pendapat untuk membangun kita yang ada di sini untuk jangan tidur, tetapi harus semangat untuk belajar tentang Alkitab. Kepada hambanya, Parangga disilakan untuk menambah
daripada pelajaran kita pada malam hari ini, Pak. Ada 5 poin, mungkin tadi saya lihat Farangga ada bolak-balik keluar masuk mungkin jaringan dan juga ada kegiatan ya. Jadi saya jelaskan sedikit. Ada 5 poin, Pak, yang perlu kita pelajari dari Pak John Calvin ini. Yang pertama adalah kerusakan total, kemudian yang kedua pemilihan tanpa syarat, dan yang ketiga adalah penebusan terbatas, dan yang keempat adalah anugerah yang tidak dapat ditolak. Kemudian yang kelima adalah belajar tentang bagaimana ketekunan dari orang-orang kudus. Puji Tuhan, 5 poin ini silakan Bapak mau tambahkan yang di bagian mana? 1, 2, 3, 4 atau 5 atau sekaligus 5-5-nya, disilakan Pak. Maaf Mbak, saya tidak bisa memberikan tanggapan respon karena saya di tempat umum. Mungkin lain waktu. Maaf ya Mbak ini ya. Siap-siap Farangga. Kalau begitu selamat bertemu nanti besok ya. Besok teman-teman kita ada juga dalam pembelajaran Bible Study di jam yang sama. Bukan jam yang sama, jam 5. Kalau hari ini jam 6, besok jam 5 waktu jam 5 sore waktu Indonesia Barat bersama hambanya Kak Pendeta Roni. Oke, baik, nanti di sana kita bertemu ya Farangga. Mungkin saya bisa berikan kesempatan untuk anak muda nih, Ya, Mbak karena Edi. orang tua kita ya. Orang tua kita sudah selesai, tapi untuk kita sama-sama dari muda-mudi. Tapi pertama sebelumnya dari Kala Yasi dulu ya Kak, boleh perkenalan sekaligus. Mungkin dari 5 poin ini Kakak bisa mau tambahkan atau mungkin Kakak mau bertanya juga boleh disilakan. Kita masih punya waktu 7 menit lagi dalam sesi pertanyaan. Lalu Kak, wow, mungkin tidak kondusif dengan jaringan ya. Oke, baik. Teman-teman yang berkati Tuhan, mungkin Yasinya lagi bermasalah dengan jaringan. Apakah dari teman-teman yang lain ada? Boleh di kolom chat atau juga boleh respon ya. Kalau tidak ada, langsung pertanyaannya dijawab oleh Kak Martin. Bagaimana keselamatan ya? Anugerah. Anugerah bisa apa ya Pak Amos tadi ditolak, sementara anugerah itu diterima secara gratis. Yang menjadi pertanyaannya ialah kenapa ya anugerah harus ditolak? Ya begitu ya Pak Amos. Atau saya salah dengar? Ya, ya, begitulah kira-kira. Ya, siap. Iya, jadi pertanyaannya anugerah ini seharusnya kita terima secara gratis. Tetapi seperti dijelaskan atau dipelajari kita saat ini adalah bagaimana anugerah itu tidak bisa dapat ditolak. Nah, tidak dapat ditolak, diterima dengan gratis, tidak dapat ditolak. Tetapi pertanyaannya kenapa anugerah bisa ditolak? Silakan Kak. Tadi pertanyaannya kalau nggak salah ada 2 kan Pak ya? Benar ya Pak Amos ya? Ya, benar. Yang pertama, kalau maaf koreksi saya kalau saya salah. Yang pertama kalau nggak salah saya tadi tentang anugerah yang tak bisa ditolak, ya kan? Eh, Bagaimana dia bisa, itu kan gratis toh, kenapa harus ditolak kan begitu ya? Ya, Nah, yang kedua kita kan ada kehendak bebas, bisa dong betul. kita tolak dan menolak kan begitu ya? Ya, Oke, oke yang pertama, kenapa Allah itu
anugerah itu tidak bisa ditolak, tidak bisa ditolak karena Allah itu yang memberikan, ya kan? Allah itu memberikan anugerah itu kepada kita. Jadi kalau Allah sudah memberikan, tidak akan ada yang bisa menolak. Dan itu untuk menghindari serangan dari luar yang mengatakan bahwa anugerah Allah itu bisa kita tolak oleh kehendak manusia kita itu sendiri. Oleh sebab itulah pertanyaan kedua itu muncul, ya kan? Untuk menghindari pertanyaan kedua itu sebenarnya. Kenapa harus dijelaskan anugerah itu tidak bisa ditolak? Karena untuk menghindari pertanyaan nomor dua yang Bapak kasih sama saya tadi itu. Nah, untuk itu, untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan ataupun serangan-serangan dari luar yang menyatakan kita kan memiliki tindakan bebas. Jadi bisa dong kita menolak itu. Nah, pertanyaan lagi, bahwa kalau Allah sudah memberikan kehendak itu, bisakah kita tolak? Kan tidak akan mungkin. Karena Allah yang memberikan. Kan? Dan untuk yang free will dan juga apa itu tadi, kan bisa kita tolak tidak? Gini, eh, mengenai tentang free will ataupun kehendak kita itu, kita bisa tolak. Ini beda cakupannya sama keselamatan. Mungkin kalau dalam kesehari-harian kita bisa kita mengaplikasikan kehendak kita itu. Antara mau tidak, atau contohnya aku mau pergi ke sini lah kan. Enggak usah lah karena inilah ini dan itu kan begitu. Tapi kalau menjelaskan tentang keselamatan itu beda ceritanya. Karena keselamatan itu hanya daripada Allah. Dan Allah itu memilih orang-orangnya yang dia selamatkan. Dan orang-orang pilihannya itu tidak akan bisa menolak anugerah itu. Ya kan? Karena keselamatan itu memang daripada Allah. Tapi Allah izinkan kita untuk merespon, ya kan? Meresponi panggilan Allah itu dengan cara, tapi respon kita itu didorong oleh kekuatan Allah dari dalam, dari Roh Kudus Allah yang mempertobatkan kita. Jadi saat kita mendengar firman Tuhan itu, Injil kebenaran itu, Roh Kudus itulah yang memampukan kita dalam mengerti, memampukan kita dalam memahami, memampukan kita dalam mempercayai. Sehingga kita bisa meresponinya dengan kekuatan Allah dari dalam, mengatakan iya dan amin kepada Injil kebenaran yang disampaikan kepada kita. Makanya respon kita dari luar itu didorong dari kekuatan Allah dari dalam. Sehingga kita bisa meresponinya dengan pertolongan daripada Tuhan. Saya harap itu bisa menjelaskan ya Pak, atau kurang ya? Atau bagaimana? Ya, cukup ini cukup bisa diterima seperti itu. Ya, saya ada yang saya takutkan, jangan sampai nanti fondasi kawan-kawan di sini yang nggak kuat, akhirnya jadi nanti kita lanjut lagi, jadi nanti membingungkan malah. Tapi ini sudah cukup, sudah lebih sederhana kalau menurut saya, seperti itu. Begitu. Jadi terima kasih Pak Martin. Sama-sama Pak. Jadi dua-dua sudah dijawab ya Pak ya? Sudah. Oke, Sudah. mantap. Oke, Puji Tuhan. makasih Pak. Yuk, sama-sama. Baik, terima kasih Pak Amos atas eh, pengertian baiknya ya. Memang
Bu Heni, suaranya Bu Heni. Minta maaf, Pak Amos, minta maaf. Puji Tuhan, terima kasih banyak, Pak Amos. Terima kasih banyak juga Kak Martin sudah boleh menjawab apa yang menjadi pertanyaan daripada Pak Amos. Di mana teman-teman mungkin pembelajaran ini menurut hambanya Pak Pendeta Amos agak sedikit sulit. Jadi sepertinya nanti kita tabung sedikit waktu lagi untuk kita belajar bersama-sama lagi. Untuk kita lebih mengenalnya lagi, lebih bisa paham. Karena menurut Pak Amos nanti pertumbuhan kita akan pengetahuan ini akan goyang. Jadi sepertinya perlu kita belajar lagi, dan belajar lagi. Nah, seperti yang dikatakan, anugerah yang tidak dapat ditolak. Sekarang kita sudah dapat hamba-hambanya yang melayani dengan gratis, membagi ilmunya dengan gratis, membagi waktunya dengan gratis, tapi buktinya kita menolak dengan ketidakhadiran kita. Oke, teman-teman, tapi tidak apa-apa. Puji Tuhan kita punya rekaman juga. Jadi bagi teman-teman yang tidak hadir dan mungkin sementara hadir tetapi tidak fokus, boleh tengok YouTube kita dan boleh belajar di Mungkin sana. Bu Heni, Siap. Bu Heni, saya tambahin sedikit Silakan. dari yang sudah disampaikan oleh Pak Martin. Itu benar, kenapa anugerah itu nggak bisa ditolak, itu karena yang memberinya Allah. Tapi sebenarnya itu dalam di situ itu, ada apa dengan anugerah itu sendiri? Begitu kira-kira. Itu pertanyaan-pertanyaan yang simpel. Ada apa dengan anugerah itu terlepas dari Allah yang memberi? Terlepas dari Allah yang memberi, ada apa dengan anugerah itu sendiri sehingga tidak bisa ditolak dalam bahasanya Pak Martin. Saya pinjam bahasanya Pak Martin begitu ya, tidak bisa ditolak. Saya setuju dengan itu. Ada apa dengan anugerah? Apakah tidak bisa ditolak? Ini hanya sekedar supaya kawan-kawan bisa memikirkan saja, bukan untuk dijawab. Apakah memang tidak bisa, yang menerimanya nggak bisa menolak, atau justru anugerah itu memang tidak ada alasan untuk ditolak? Nah, ini yang saya bilang permainan kata ini yang akan membingungkan. Begitu, jadi bisa mentah lagi nanti. Ada apa dengan anugerah itu tadi yang cuma-cuma itu kan, itu yang pertanyaan. Kalau kupas tuntas di situ, ada apa dengan anugerah? Itu beda katanya dengan ada apa denganmu. Itu lagunya Peter Pan yang lari ke Noah, kan begitu kira-kira. Nah, ada apa dengan dengannya? Ada apa dengan anugerah ini sehingga tidak bisa ya, ditolak, dan ada apa dengan ditolak? anugerah ini? Ya. Diberikan dengan cuma-cuma. Ya, ada apa? Itu Coba, apa? mungkin ada bisa Itu ditambahkan sedikit. Nah, itu hanya pertanyaan karena memang sudah benar yang disampaikan Pak Martin tadi. Itu sudah satu jawabannya, karena kan Allah yang memberi anugerah itu. Pertanyaannya mungkin saya agak sedikit mengganggu lah Pak Martin ya, sedikit mengganggu ini. Apakah Allah yang memberi anugerah itu atau Allah sendiri anugerah itu? Kan itu pertanyaan lain. Kan kira-kira begitu. Ini pertanyaan mengganggu ya, teman-teman, jangan terlalu terpengaruh. Karena Allah yang memberi anugerah berarti ada Allah, ada anugerah. Allah adalah kasih, Allah memberi kasih, atau Allah itu adalah kasih. Itu kalimat lain dari anugerah. Seperti itu. Sehingga kenapa kita bisa terganggu dengan anugerah itu? Kan itu persoalannya. Kenapa orang harus terganggu dengan anugerah itu padahal diberi dengan cuma-cuma? Istilahnya ditolak nggak ada alasan, menerima anugerah itu kita misalnya terima, kita beruntung, tapi ditolak kita merasa rugi. Akhirnya diabaikanlah kebebasan itu. Begitu kira-kira kan, karena ada kerugian ketika kita menolak. Nah, letaknya bukan kayak kita di kitanya. Kalau
saya mengamati pembahasan Pak Martin, letaknya di Allahnya. Nah, pertanyaannya lagi ada apa? Kan begitu. Ternyata anugerah ini bukan hal yang dapat gratis, sama seperti kita dapat buah mangga, buah pepaya. Ada yang aneh dengan anugerah ini. Kira-kira begitu. Sehingga kalau Anda nggak menerimanya, Anda akan rugi. Itulah pakai kalimat Pak Martin tadi. Tidak bisa ditolak. Selain dari yang memberi itu Allah sendiri. Ini hanya sekedar kalimat untuk kawan-kawan bisa memikirkan lebih jauh lagi, karena memang ada yang saya takutkan jangan sampai goyah seperti itu. Tapi yang pasti apa tadi kata Pak Martin itu sudah pasti Allah yang memberi anugerah itu, sehingga orang yang menolak anugerah ini, saya melanjutkan apa kata Pak Martin, orang yang menolak anugerah berarti sama dengan menolak Allah. Begitu. Orang yang menolak anugerah atau tidak menerima anugerah, kalau kasarnya itu orang yang nggak tahu diri. Kan begitu kira-kira. Pak Martin, kita harus agak kasar ngomong dengan anak-anak muda biar mereka ingat. Kalau ngomong lembut-lembut, nggak mungkin ini. Apalagi Bapak pakai kata-kata teologi segala macam itu, saya agak ragu. Jangankan mereka, saya aja bingung-bingung ini Pak. Kan begitu kira-kira. Jadi itu saja tambahan untuk sekedar pemanasan otak saja. Karena sudah jadi pemanasan otak ini masuk kepada gerakan inti ini Pak Amos. Itu. Terima Karena kasih pada Pak Martin. pemanasan, bahasa olahraganya harus ada Kasih kembali, Pak. gerakan inti. Gerakan inti. Jadi karena pemanasan, dengan pertanyaannya saatnya kita ada dalam gerakan inti. Nah, baik. Pak Amos, saya mau bertanya nih, bukan untuk pembicara, Ya, kepada Pak Amos. saya. Anugerah itu kita terkadang nggak ngerti. Ya, itulah manusia. Kadang-kadang manusia kan menggunakan pikiran, menolak. Makanya Tuhan berikan anugerah tidak bisa ditolak. Karena itu menguntungkan kita, tapi kita sendiri nggak ngerti sebagai manusia. Ya, di belakang itu semua tujuan Allah seperti tadi dia bilang itu anugerah adalah kasih. Nah, kasih Allah itu kan menguntungkan untuk kita. Nggak akan merugikan. Tapi kita yang nggak mau ngerti, kita menggunakan pikiran kita, gitu kan? Padahal kita nggak ngerti di balik itu sebenarnya menguntungkan kita untuk menyelamatkan kita. Contoh pengalaman saya waktu saya di rumah anak itu saya mau tinggal. Itu rencana saya sebagai manusia, rencana kita sebagai manusia, kita kepake pikiran. Nanya dia juga nggak ngerti. Begitu kan? Jadi kita mau tinggal itu pikiran kita manusia, tapi Allah lihat tahu apa yang akan terjadi. Nah, Allah berikan, ya itulah kalau saya bilang memang anugerah. Allah mengatakan di dalam hati saya, angkat itu anakmu juga. Saya nggak bisa menolak. Gitu. Kalau saya menolak celaka saya. Tapi Allah pakai cara apa, bagaimana. Jadi saya tuh sebagai orang jadi kayak yang nggak bisa menolak lah. Kayak kerbau dicocok hidung, saya angkat aja itu anak, baby, bawa keluar. Terus saya bilang istri saya, udah kita bawa saja. Nah, istri saya waktu itu marah, memang rencana kita sebagai manusia, kita mau tinggal kan di rumah. Kalau saya tolak itu, udah hancur. Itu Allah. Memang secara, kalau kita bilang secara kasar, memang Allah memaksa kita untuk terima itu anugerah. Gitu kan. Itulah yang terjadi pada saat saya tidak menolak, saya bawa itu keluar, 2 jam kemudian rumah saya ambruk. Nah itu kalau kita tolak, itu anugerah itu. Anugerah itu apa? Isinya adalah sesuatu yang menguntungkan kita, ya, menyelamatkan kita. Gitu. Anugerah itu bukan hanya dalam bentuk satu benda doang gitu ya. Satu kejadian itu, situasi tertentu itu anugerah. Anugerah itu menyelamatkan, menguntungkan kita, membahagiakan kita, itu anugerah. Dianugerahi, kalau kita dianugerahi oleh satu, ya kan, sertifikat atau dianugerahi satu declare, ya kan, kamu sekarang jadi juara, itu kan anugerah, dianugerahi sesuatu. Nah, saya itu pengalaman saya, kalau saya boleh menanggapi hal seperti itu ya, itu anugerah Allah memang tidak bisa ditolak.
karena Allah tahu apa yang akan terjadi kalau kamu tolak. Cuman manusia terkadang begitu. Ya, terkadang manusia menggunakan pikiran dia, ya dia gunakan pikiran dia itu celah. Ini saya contoh, ini yang dia tolak. Ada dia tolak, dia keras itu di orang sini, perempuan. Ya, dia sakit, ini cerita saja supaya bisa menanggapi dari anak-anak muda ya. Dia seorang wanita, dia sakit kanker di Jakarta. Akhirnya dia ketemu orang Kanada, bekas pensiunan ABRI ya, pensiunan ABRI di sini. Dia menikah, dibawa ke Kanada ke sini. Akhirnya kita tahu dia orang waktu masuk ke gereja, orang baru. Saya ngobrol, dia cerita, dia bilang dia tinggalin semua hartanya di Jakarta untuk anjuran Kanada, dibawa ke Kanada. Tuhan, dia dibawa ke sini supaya dia bisa berobat dengan gratis, gitu kan. Jakarta, dia juga cerita, dia Jakarta habis berapa duit mau gini-gini, dan di sini dia bilang, dia juga cerita sama kita dia cancer. Anugerah ini kemudian dia secara pikiran manusia dia tolak. Ya kenapa saya bilang dia tolak? Dia udah dibawa ke Kanada untuk berobat secara gratis, dia nggak mau terima. Nah, ini yang masih suka pakai pikiran, hati-hati ya. Dia bilang, saya nggak mau di kemo gitu. Karena di sini dokter sini kan, ya masa sih dokter sini lebih jelek dari dokter Indonesia, itu kan nggak mungkin. Masa sih dokter sini yang lebih jelek dari dokter Malaysia, kan nggak mungkin. Teknologinya aja juga lebih canggih, kan gitu. Pada saat dia mau diobati oleh dokter sini, itu Tuhan udah kasih jalan sebenarnya kan ya. Dia udah masuk kemari, akan bisa diobati secara gratis karena dia seorang istri dari pensiunan ABRI loh ya. ABRI itu fasilitas loh di sini. Lalu di rumah sakit dokter mau obat, dia nggak mau. Nah ini dia pakai pikiran dia. Karena dia bilang dia di kemo, dia nggak mau di kemo gini. Dokter kan nggak bisa dikendalikan, nggak bisa diatur. Kan gitu, lu sakit gini, gue caranya gini. Kalau lu punya cara lu, silakan lu keluar, ya kan? Jangan kemari gitu. Dia lari ke Malaysia, ke Penang. Nah, ke Penang itu dokter sana malah dikendaliin sama pikiran dia. Dia bilang saya nggak mau di kemo, dokter maunya begini. Dokter Malaysia itu karena bayar kan. Kalau di sini kan gratis, dia mesti ikut dokter punya arahan gitu kan. Di Malaysia apa yang mau ya udah, kalau enggak kan dia keluar, dia nggak bayar. Maunya apa? Dia bilang gini. Akhirnya dokter lakukan itu. Dokter lakukan itu, dia dioperasi, bukannya di kemo, dioperasi. Dia cancer usus ya. Dia kemo, nggak di kemo, dioperasi, dia bedah perutnya, ususnya dioperasi. Saat usus dioperasi tentu kan orang manusia harus makan setiap hari kan gitu. Di Malaysia tuh akhirnya dia harus buang air kan, walaupun nggak makan dia kasih infus makanan, itu tetap harus buang air, tetap harus kan gitu. Lalu dokter bolongin perut ini sebelah kanan perutnya untuk keluarin kotoran dan air ya, yang terus karena nggak bisa melalui dubur karena duburnya lagi dioperasi kan gitu. Nah, setelah dioperasi itu dia berkesaksian sama kita. Dia waktu itu dia di grup kita. Dia bilang saya serahkan sama Tuhan. Nah itulah kita manusia, jangan bilang serahkan sama Tuhan tapi lu nggak dengar Tuhan. Tuhan udah arahan, dia nggak mungkin. Kalau saya bilang dia nggak sensitif. Makanya kita harus sensitif. Bagaimana caranya kita harus bisa sensitif mendengar arahan Tuhan, mendengar ini anugerah. Kita harus dekat, selalu dekat sama Tuhan. Dia bicaranya sih bilang, ya saya serahkan sama Tuhan, saya percaya gini gitu, dan selalu kita doakan terus. Tapi dia selalu bawa pikiran dia. Akhirnya dia maunya di Penang. 3 bulan dia berobat di Penang. Suaminya juga kan di Penang harus bayar. Kalau di Kanada dia nggak dibayar, dia punya fasilitas.
berapa ratus juta dia habis. Dia juga bilang berapa ratus juta habis ya. Dia harus di Penang, suaminya harus bayar hotel dan sebagainya. Akhirnya suaminya juga dia bilang ini pada waktu ditinggal sama suami, dia bilang suaminya lagi balik ke Kanada, saya sendiri. Nah ini manusia kadang-kadang merasa bahwa dia punya pikiran lebih hebat dari Allah. Itu yang hati-hati ya anak-anak muda. Akhirnya dia nggak tertolong. Sampai dokter Malaysia bilang dia udah hands up, udah nggak bisa. Akhirnya dia balik ke Kanada. Nah, pada saat dia balik ke Kanada, dia datang ke dokter Kanada juga bilang nggak bisa. Ini bekas orang acak-acak ini, masa saya yang nerusin? Nggak mungkin. Kalau dia akhirnya mati juga kan, jadi nanti salahnya dokter Kanada. Nah, dokter Kanada juga hands up, dia hanya diterima di rumah sakit untuk dirawat secara pengawasan gitu, diawasi. Istilahnya di sini kan ada rumah sakit untuk menunggu mati gitulah, ya. Ruangan khusus untuk menunggu, tinggal nunggu matinya saja. 3 hari dia meninggal. Kita tahu itu. Nah, makanya ini satu pengalaman. Anugerah Tuhan, tidak ada yang jelek, anugerah tidak ada yang jangan ditolak. Memang sih sebenarnya memang nggak bisa ditolak, tapi sebagai manusia terkadang bisa juga kita itu Tuhan udah paksa kita untuk terima ini, terima, tapi kita nggak mau. Itu sering terjadi. Kita mungkin kalian juga sering melihat ya, cerita-cerita orang merasa wah dia udah mesti dianugerahi tapi dia tolak, dia nggak mau, aku nggak mau. Ini terjadi seperti ini. Ya saya selalu sensitif tuh. Ya kalau saya dengar cerita begini, kenapa? Saya tanya, gimana? Saya tanya, oh begini, karena dia tidak mau terima. Ya apa yang Tuhan katakan, mungkin juga dia nggak sensitif karena dia tidak terlalu dekat sama Tuhan. Hanya bicaranya di dalam grup, dia bilang saya dekat sama Tuhan, saya serahkan sama Tuhan. Tapi prakteknya dia tidak. Ya buktinya dia masih muda. Mestinya dia udah diselamatkan. Itu yang saya bisa berbagi ya, anak-anak muda. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Pak Ahok dari Kanada. Puji Tuhan atas penambahannya. Dan teman-teman, waktu kita terbatas. Nanti jika ada yang mau bertanya, boleh nanti di kolom chat ya. Kita punya rekaman YouTube, jadi kalau mau bertanya boleh di kolom chat, nanti dijawab langsung oleh hambanya Kak Martin. Oke, baik teman-teman, saya kembalikan kepada hambanya Kak Martin untuk menutup kita, menutup acara kita ini, dan sekaligus memimpin kita di dalam doa. Silakan Kak. Waduh, Oke, jaringan atau ya, terima kasih atas bantuan dalam berpikir. Kedengaran nggak? Cek, cek. Kedengaran ya? Kalau nggak salah ya? Atau gimana? siap-siap kedengaran Kak. Oke, kalau begitu kita berdoa aja lah ya untuk menutup semuanya. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas kasih Tuhan, atas pimpinan Tuhan yang kami rasakan sampai detik ini. Ya Bapa, kami berdoa kiranya Engkau yang memberkati firman yang sudah ditaburkan, kiranya mampukan kami Bapa dalam berpikir, sehingga apapun yang disampaikan oleh yang sudah kami pelajari bersama-sama, kiranya Roh Kudus Tuhan bekerja dalam membantu kami dalam mengerti dan memahaminya, sehingga kami memiliki pendalaman dan juga dasar teologi yang baik dan benar untuk mempertahankan iman kami, khususnya dalam situasi yang sangat mendekati akhir zaman ini, yang sungguh sangat mendekatkan akhir zaman di mana Yesus akan datang sangat cepat, dan menurut firman-Mu bahwa guru-guru palsu akan berdatangan untuk menjatuhkan kami, untuk membawa kami dari ajaran yang tidak sehat. Kiranya Bapa firman Tuhan selalu hidup dalam kami, dan Roh Kudus Tuhan selalu menolong dan membantu kami dalam mengerti dan memahaminya, dan memimpin kami selalu dalam firman. Tolong kami Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Amin, puji Tuhan, dengan berakhirnya lagu Bapa terima kasih, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara pembelajaran Bible study kita pada malam hari ini dengan tema yang luar biasa, bagaimana belajar bersama tentang 5 poin John Calvin. Nah, puji Tuhan, saya sampaikan terima kasih banyak kepada hambanya Kak Martin yang sudah boleh meluangkan waktu untuk mengajar kita semua yang hadir pada saat hari ini, dan kepada Pak Pendeta Amos juga yang sudah boleh membantu untuk menambahkan bahkan bertanya, dan Pak Ahok dari Kanada dan juga hambanya Perangga walaupun sekedar monitor. Tetapi puji Tuhan, terima kasih atas semua yang telah diberikan kepada kami Youth Rooted in Christ Ministry. Nah, saya juga tidak lupa menyampaikan terima kasih banyak juga kepada kita semua yang hadir, dan kemudian saya tidak lupa juga untuk menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada teman-teman kita yang baru pertama kali bergabung. Ada selebrasi ya. Maka bukan orang asing di komunitas Rooted in Christ Ministry, tetapi kita semua ada di sini adalah bersaudara di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin, puji Tuhan. Demikian penyampaian singkat. Besok kita akan bertemu kembali di Youth Bible Study jam 5 sore waktu Indonesia Barat ya. Dan saat ini juga kita akan lanjutkan dengan acara BTI. Tinggal berapa menit lagi, 15 menit. Bagi teman-teman yang punya waktu, boleh lihat informasinya di grup, dan kita akan lanjut. Demikian penyampaian kami. Atas perhatian kita semua, saya sampaikan terima kasih. Shalom dan selamat malam. Selamat berpisah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, haleluya. Salam, salam. Amin. Siap. Ya, tidak membuka ruang diskusi ya, soalnya kita udah mau lanjut dengan kegiatan. Bata Telegram. Oke, Iya, kematian ya Kak. malam.